Berikut 3 inti berita yang akan kita bahas di video kali ini. 1. Motif Irjen Verdi Sambo bunuh Brigadir Yosua mulai terungkap. 2. Jokowi soal motif Sambo bunuh Brigadir Yosua. Tanya ke Kapolri. 3. Sambo minta maaf karena tak jujur. Simak berita lengkapnya sampai akhir agar gak gagal paham. Teka-teki motif pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mulai terkuak. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo sudah memeriksa ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Hasilnya, motif pembunuhan berencana ini dilakukan karena Sambo marah karena merasa harkat dan martabat keluarganya dilukai oleh Brigadir Yosua. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang oleh almarhum J, kata Andi saat jumpa pers di Makobrimob, Kepala 2, Depok, Kamis 11/8 malam. Verdi Sambo lalu memanggil Barada Richard Eliezer dan Brigadir Ricky Rizal untuk merencanakan pembunuhan ini. Tersangka memanggil tersangka RR dan R merencanakan pembunuhan terhadap J, ujar Andi. Namun, tak dijelaskan kapan tepatnya Barada Richard dan Brigadir Ricky dipanggil Verdi Sambo. Sebelumnya, Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, enggan mengungkapkan motif di balik pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Menurut dia, semua hal termasuk motif pembunuhan itu bakal terungkap di persidangan sehingga memiliki kekuatan hukum. Nanti mudah-mudahan terbuka saat persidangan, ujar Agus saat dikonfirmasi, Kamis 11/8. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut motif pembunuhan ini hanya boleh didengar orang dewasa. Sebab, kata Mahfud, ini merupakan masalah sensitif. Yang penting sekarang telurnya sudah pecah, itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal bukti itu biar dikonstruksi hukumnya karena itu sensitif hanya boleh didengar oleh orang dewasa, kata Mahfud saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Selasa, 9/8. Tadi sudah dijelaskan oleh Mabes Polri ini kasus pelanggaran etik, kalau ditemukan pelanggaran etiknya berhimpitan dengan pidana, misalnya sengaja mencopot CCTV untuk hilangnya jejak dan alat bukti, itu bisa kepidana juga, tambah dia. Jokowi soal motif Sambo bunuh Brigadir Yosua. Tanya ke Kapolri. Presiden Jokowi ogah mengomentari kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang motifnya masih simpang siur. Saat ini, ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, tanyakan ke Kapolri. Saya sudah keseringan menyampaikan itu. Tanyakan ke Kapolri. Kan, sudah jelas semuanya, kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 12/8. Terkait motif pembunuhan yang belum terang diungkap ke publik, Jokowi lagi-lagi mengarahkan ke Kapolri. Ya, tanyakan ke Kapolri. Tanyakan ke Kapolri karena sudah jelas semuanya. Tanyakan Kapolri, tutur Jokowi. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2022, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menolak menjelaskan motif penembakan Yosua untuk menghargai perasaan masing-masing pihak. Untuk menjaga perasaan semua pihak biarlah jadi konsumsi penyidik, ujar Agus. Dia meminta publik menunggu sidang sehingga semuanya terkuak. Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas yang terlibat dalam tim sus bentukan Kapolri, menyatakan bahwa motifnya hanya layak didengar orang dewasa. Sambo minta maaf karena tak jujur. Sementara itu, melalui pengacara Arman Hanis, Irjen Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat di Polri atas ketidakjujurannya dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Ia juga mengaku siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Lewat pengacaranya juga, Irjen Sambo menyebut motif pembunuhan karena dia marah harkat dan martabat istrinya, Putri Chandrawati. Dilukai Yosua di Magelang, Jateng. Dalam kasus ini, Polri menetapkan 4 tersangka, yaitu Verdi Sambo, Baradae alias Richard Eliezer, Bribka RR alias Ricky Rizal, dan KM alias Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo disebut telah memerintah Baradae untuk melakukan penembakan terhadap Yosua. Dia juga menskenario peristiwa tersebut seolah-olah terjadi baku tembak. Sementara, Bribka Ricky dan Kuat turut serta menyaksikan dan membantu peristiwa penembakan tersebut.
Keempat tersangka disangkakan pasal 340 subsidiar pasal 338 Jo pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati.